saya Muhammad Akbar Farezi dengan NIM P1A12529. Jadi di sini saya akan membahas tentang materi kuliah hukum internasional, yaitu bab 6 tentang kedaulatan teritorial. Wilayah adalah atribut yang sangat penting bagi eksistensi suatu negara. Di atas wilayahnya, negara punya kedaulatan penuh atas orang, benda maupun peristiwa hukum. Nah, dari suatu negara itu bisa berupa daratan awal atau wilayah tambahan. Dalam hukum internasional ada 6 cara klasik dan modern bagi negara untuk memperoleh tambahan kedaulatan di darat. Pertama, ada okupasi, yaitu pendudukan atas wilayah secara efektif lewat tindakan administrasi, bukan kekerasan. Contohnya sengketa sifat dan ligitan, di mana Malaysia menang karena terbukti melakukan tindakan efektivitas administrasi yang lebih kuat daripada Indonesia. Kedua, aneksasi, yaitu penggabungan wilayah dengan paksaan atau kekerasan, yang mana sekarang tindakan ini dilarang keras oleh piagam PBB. Ketiga, akresi, yaitu perolehan wilayah baru karena proses alamiah seperti endapan lumpur. Keempat, preskripsi, perolehan wilayah karena pelaksanaan kedaulatan secara damai dalam jangka waktu yang sangat lama. Kelima, cesie, yaitu peralihan hak dari satu negara ke negara lain lewat perjanjian atau jual beli. Dan keenam, referendum, cara modern lewat pemungutan suara rakyat seperti PPRA Irian Barat 1969. Lalu selanjutnya ada perolehan wilayah. Sekarang kita akan bahas wilayah laut. Konvensi PBB tentang hukum laut atau UNCLOS 1982 melahirkan 8 zonasi pengaturan hukum laut. Negara memiliki kedaulatan penuh di perairan, pedalaman, dan laut teritorial hingga batas maksimal 12 mil laut dari garis pangkal. Di laut teritorial ini, kapal asing memiliki hak lintas damai, yaitu hak melintas secepat-cepatnya tanpa berhenti selama tidak mengganggu keamanan negara pantai. Selanjutnya, ada zona tambahan hingga 24 mil untuk pencegahan pelanggaran bea cukai dan imigrasi. Lalu ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE serta landas kontinen sejauh 200 mil laut. Di zona ini, negara pantai punya hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam seperti ikan dan minyak bumi. Di luar itu adalah lepas yang bebas dari kedaulatan negara manapun. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat diuntungkan oleh UNCLOS 1982. Namun, sengketa perbatasan tetap ada. Contohnya gesekan di Blok Ambalat dengan Malaysia pasca putusan Sipadan Ligitan. Selain itu, ada masalah aktual soal illegal fishing. Indonesia sering mengambil tindakan tegas membakar atau menenggelamkan kapal asing pencuri ikan berdasarkan pasal 69 Undang-Undang Perikanan. Secara hukum internasional, tindakan pemusnahan di kapal ini sah untuk memicu efek jerah, asalkan sanksinya tidak mencakup hukuman badan atau kurungan bagi awak kapalnya, sesuai pasal 73 UNCLOS. Lanjut ke wilayah ruang udara. Berdasarkan Konvensi Chicago 1944 dan pasal 5 Undang-Undang Penerbangan Indonesia, Indonesia berdaulat penuh dan eksklusif atas wilayah udaranya. Berbeda dengan laut teritorial, di ruang udara itu tidak berlaku hak lintas damai bagi pesawat asing. Semua pesawat asing yang melintas wajib mematuhi aturan prior consent atau izin terlebih dahulu. Fakta di lapangan menunjukkan Indonesia sering menghadapi pelanggaran ruang udara oleh pesawat sipil maupun militer asing, seperti kasus pesawat Singapura yang dipaksa mendarat oleh jet Sukhoi TNI Angkatan Udara di Pontianak karena terbang tanpa izin. Terkait ruang udara ini, ada kesalahpahaman yang sering terjadi di masyarakat kita mengenai FIR atau Flight Information Region. Banyak yang mengira karena ruang udara Kepulauan Riau dan Natuna didelegasikan manajemen lalu lintas udaranya ke Singapura, kedaulatan kita sedang digerogoti. Padahal regulasi ICAO dan para pakar hukum internasional menegaskan bahwa FIR itu murni soal manajemen keselamatan bukan lalu lintas udara. Keselamatan lalu lintas udara, bukan soal kedaulatan.
Jika satu negara mendelegasikan pelayanan lalu lintas negara ke negara lain, lalu lintas udara ke negara lain, hal itu sama sekali tidak mengurangi kedaulatan nasionalnya. Jadi, kalau Indonesia ingin mengambil alih VIRS secara penuh, kuncinya bukan sekedar diplomasi, melainkan kesiapan, kelayakan teknis, dan teknologi navigasi udara kita sendiri. Terakhir, batas paling atas adalah wilayah ruang angkasa. Berbeda total dengan ruang udara. Ruang angkasa diatur oleh Space Treaty 1967 dan bersifat bebas dari kedaulatan. Ruang angkasa dan benda langit dinyatakan sebagai milik bersama umat manusia atau Common Heritage of Mankind yang tidak bisa diklaim oleh negara manapun. Di sini berlaku prinsip bebas eksploitasi untuk tujuan damai dengan sistem first come, first serve. Realitasnya, asas ini merugikan negara berkembang karena keterbatasan teknologi. Indonesia yang berada di Khatulistiwa sebenarnya memiliki ruang strategis tegak lurus di atasnya, yaitu Geostationary Orbit atau GSO. Kita pernah memperjuangkan agar GSO masuk wilayah kedaulatan Indonesia. Namun, perjuangan itu kandas setelah kita meratifikasi Space Treaty 1967. Dampaknya, satelit asing bebas diorbitkan di sana untuk mengintai tanpa bisa kita larang secara hukum. Kesimpulannya, bab 6 ini mengajarkan kita bahwa penegakan kedaulatan teritorial di udara, laut, dan udara adalah tantangan besar yang harus terus kita kawal. Sekian dari prestasi yang telah saya sampaikan. Sekian dari saya mohon maaf bila ada salah kata dan salah ucap. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.